Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan share saya dari buku Seni Mendengarkan by Bishop Doug Howard Mills di bab yang kelima. Di bab yang kelima ini, judulnya adalah dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Di bab yang ini, Bishop menjelaskan lagi kapan sih waktunya, gimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hal apa aja kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita buka di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu apa sih? Kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hal itu dipandang benar gitu sama Tuhan. Di sini ditulis kapan Anda perlu mengetahui kehendak Tuhan. Bishop berkata di sini bagus banget, Anda harus menemukan kehendak Tuhan yang sempurna untuk setiap bidang penting dari kehidupan Anda. Kita ini masih manusia, kita masih napak di bumi. Kita udah hafal pasti siklus manusia itu apa sih? Mulai dari lahir, kita mulai bertumbuh dewasa, remaja, dewasa, terus juga sekolah, kuliah, akhirnya kita menikah, terus juga lahirin punya anak, terus akhirnya kita meninggal. Dan siklus itu diulang-ulang terus sampai ya gitu-gitu aja gitu hidup kita, udah hafal jalan hidupnya, pokoknya abis ini aku gini, gini, dan gini, udah ada tracknya. Tapi di dalam Tuhan, Pastor berkata, my life is no longer I. Di satu titik dalam hidup kita, di satu level kekristenan dalam hidup kita ini udah bukan lagi me, my, and myself. Pokoknya aku cuma memperdulikan keadaan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, sekolahku, semuanya. Dan sisanya, the rest, aku gak peduli. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita, itu harus kita catch, harus kita mengerti, harus kita pahami benar-benar. Supaya hidup kita ini, supaya kita ngerti ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar dibanding sekedar siklus kehidupan yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini Bishop tulis, dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya mengenai panggilan Anda. Di komsel-komsel kita udah dibagi jadi 3 pasukan, yaitu menginjil, mengajar, dan juga bersaksi. Di 3 hal ini, di 3 kategori ini kita juga di mapping gitu. Kira-kira setiap kita kuatnya di mana sih? Nah, setiap kita juga udah ngisi yang namanya kita kuatnya di mana, mungkin di menginjil, bersaksi. Dan hal itu adalah melatih untuk setiap kita bertanya ke Tuhan, kita mengerti apa sih sebenarnya kehendak Tuhan. Tuhan punya panggilan atas setiap hidup kita, atas setiap hidup saya itu apa? Gak bisa yang namanya kita nentuin sendiri gitu. Kayaknya aku maunya di bersaksi aja deh. Soalnya kalau bersaksi kan tinggal cerita aja gitu. Apa sih yang aku alami, gak perlu susah-susah sampai mengajar, sampai ketemu orang dan yang lainnya gitu. Tapi di sini Bishop encourage untuk yang namanya setiap kita, panggilan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak bisa yang namanya ngikutin kata jiwa kita yang menurut kita, oh ini udah di comfort zone aku nggak mau ganti panggilan aku jadi yang Tuhan mau gitu. Itu nggak bisa. Tapi gimana caranya supaya setiap kita ini bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya lewat setiap relationship, lewat setiap orang-orang yang udah Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Dalam hal itu pun kita sedang mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita sedang berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Mungkin saat kita ketemu sama leader kita, waktu kita ketemu sama orang-orang godly people di sekitar kita, itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, di hidup kita, untuk yang namanya kita semakin mendekat kepada kehendak Tuhan. Di sini Bishop tulis, kehendak Tuhan yang sempurna penting ketika Anda mengikatkan hidup Anda dengan seseorang. Pastor Barry sering share gitu untuk setiap kita yang namanya kita punya yang namanya pengabdian, kita mengikat hidup kita kepada setiap leader kita. Sama seperti kita mengabdi kepada Pastor Barry, dan juga kita
tunduk gitu kepada setiap mentor-mentor, leader-leader, PKS-PKS kita di dalam hidup kita. Tujuannya apa sih? Kayak tadi yang 3 pasukan itu. Pas waktu kita mau ngisi, kan ada juga dimension untuk setiap kita bisa bertanya, kita bisa konsultasi ke freelance leader kita masing-masing. Dan itulah tujuannya. Kalau dari awal kita udah nolak yang namanya orang-orang yang Tuhan kirim di dalam hidup kita nggak akan pernah bisa mengerti, kita tidak akan pernah bisa yang namanya masuk ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Karena nggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan audible. Sedangkan untuk setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, salah satunya bisa lewat leader kita. Di sini Bishop juga tulis bagus banget. Anda akan semakin dekat dengan kehendak Tuhan yang sempurna ketika Anda dengan terbuka. Kita garis bawah ini terbuka, mau mengikatkan diri Anda kepada seseorang yang dikehendaki Tuhan. Pastor Barry juga sering encourage setiap kita, sering remind setiap kita untuk yang namanya, ayo jangan menganggap remeh setiap orang yang udah Tuhan taruh di sekitar kita. Kita nggak akan tahu orang itu nantinya akan jadi apa, kita nggak akan tahu Tuhan panggil hidupnya nanti akan jadi apa. Kalau dari awal kita udah tertutup, kita udah nolak, kita udah yang namanya kita udah nggak di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Karena di sini juga ditulis waktu kita ini mulai mau terbuka ke leader kita, ke orang-orang godly people di sekitar kita, lama kelamaan kita akan tahu, oh lama kelamaan kita akan dituntun ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sekian share saya dari bab yang kelima ini. Sampai jumpa di review buku yang selanjutnya. Terima kasih.